Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas hukum panitiasir pada materi pidana kurungan sebagai pengganti denda, dan pidana denda. Namun sebelum kita melanjut kepada pokok materi, jangan lupa untuk klik yang satu ini. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dan pidana denda. Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara. Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi konsepnya sama dengan pidana penjara yang juga sebagaimana materi yang kita diskusikan sebelumnya dengan pidana kurungan. Nah, akan tetapi pidana kurungan bukan merupakan pidana pokok yang diancamkan semata-mata bagi pelanggaran-pelanggaran, karena di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat menjumpai sejumlah kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diancam dengan pidana kurungan. Yang ini yang telah diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan collapse delicti atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Nah, pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk memberikan ancaman pidana kurungan sebagai satu-satunya ancaman pidana para pelaku dari apa yang disebut dengan collapse delicti, ya, kejahatan yang dilakukan tidak sengaja, tetapi karena antara dolus eventualis dengan culpa hanya terdapat sedikit perbedaan, maka pembentuk undang-undang telah memberikan kesempatan bagi hakim, yaitu apakah ia akan menjatuhkan suatu pidana kurungan atau suatu pidana penjara bagi pelaku-pelaku dari collapse delicti. Nah, menurut penjelasan di dalam Memori Pantelektening MVT, dimaksudkannya pidana kurungan ke dalam KUHP ialah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu masing-masing satu kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan. Kedua, kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya, ataupun yang juga sering disebut sebagai
pelanggaran biasa. Lama pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 hari atau selama-lamanya 1 tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga 1 tahun dan 4 bulan, yaitu karena terjadinya semen loop atau residip, atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban pegawai negeri, dengan menodai kewajiban jabatannya karena bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya. Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa orang dipidana dengan pidana kurungan itu wajib melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Kepada orang-orang yang dipidana dengan pidana kurungan diberikan pekerjaan yang lebih ringan daripada pekerjaan yang diberikan kepada orang yang dipidana dengan pidana penjara. Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan hanya mengulangi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 19 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menambahkan beberapa ketentuan yang antara lain telah mengatakan bahwa orang yang telah dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan dapat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan, baik dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Yang tidak dapat diperintahkan untuk melakukan pekerjaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah orang-orang wanita, orang-orang terpidana yang telah diadakan pemeriksaan kesehatan terhadap diri mereka ternyata dipandang sebagai tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Orang-orang terpidana menurut putusan hakim memang telah dinyatakan sebagai tidak dapat bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, dan orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang secara tegas telah menentukan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di dalam satu lembaga pemasyarakatan yang sama, tetapi di dalam bagian-bagian yang terpisah. Pelaksanaan pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ternyata di dalam pasal 36 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan apabila pidana kurungan itu harus dijalankan di lembaga yang diperuntukkan untuk menjalankan pidana penjara, maka orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan itu ditempatkan di bagian yang terpisah di dalam lembaga tersebut. Apabila keadaan memaksa, maka dengan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, pidana penjara dan pidana kurungan itu dapat dijalankan di dalam bagian yang sama dari lembaga yang bersangkutan. Nah, berkenaan dengan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia itu mempunyai bangunan-bangunan yang cukup di dalamnya untuk secara nyata dapat menempatkan orang-orang yang dijatuhi dengan pidana kurungan itu secara terpisah dari orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pokok, tetapi ia juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana dengan telah tidak dibayarkan oleh seorang terpidana. Nah, artinya pemahaman di sini
dalam suatu putusan hakim seseorang telah dijatuhkan hukuman pidana, dia dikenakan pidana denda. Namun apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terpidana, maka akan digantikan pidana denda. Makanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Nah, bagi pidana kurungan, pengganti pidana dengan lamanya adalah sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan. Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya 8 bulan. Yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan Semenlop Panstabarfeit, dengan suatu residif atau dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dengan sendirinya harus dijalankan apabila terpidana telah tidak membayar dendanya. Ini apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah ia jatuhkan. Dalam hal terpidana telah tidak membayar uang denda yang bersangkutan, pidana denda itu menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Namun apabila di dalam putusan hakim memerintahkan seorang tersangka harus membayar denda, maka ia wajib mengembalikan uang denda tersebut. Namun apabila terdakwa di dalam putusan majelis hakim tidak dicantumkan mengganti denda, maka ia telah tidak membayar uang denda yang bersangkutan, dan tidak diwajibkan untuk membayar denda yang bersangkutan tersebut. Pidana denda. Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga. Di dalam hukum pidana Indonesia, pada dasarnya hanya dapat dijatuhi bagi orang-orang dewasa. Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa besarnya pidana denda itu sekurang-kurangnya adalah Rp3.75. Tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang sebenar-benarnya. Pidana denda itu dapat dijumpai dalam buku ke-1 dan buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja, ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Nah, bahwa pembentuk undang-undang telah mengancamkan pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok, dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, maka besar pidana denda yang diancamkan itu biasanya sangat rendah. Menurut Profesor Panhatung, hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari pidana yang sifatnya ringan. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda yang terbesar telah diancamkan di dalam pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebesar Rp25 juta bagi mereka tanpa hak. 1. Dengan sengaja
telah melakukan sebagai usaha, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, atau dengan sengaja telah turut serta dalam usaha seperti itu. Kedua, dengan sengaja telah menawarkan atau telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk berjudi, atau dengan sengaja telah turut dalam usaha seperti itu tanpa apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak. Ketiganya telah turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha. Nah, mengenai ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalam praktek ternyata telah tidak banyak diketahui oleh orang, bahkan juga oleh para penjabat penegak hukum, seolah-olah setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu harus menghadap ke depan sidang pengadilan dengan memberikan sanksi bahwa hak-hak tertentu akan dicabut apabila mereka itu tidak berbuat demikian. Nah, pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak untuk yang menyebutkan hak untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran tidak diancam dengan pidana pokok yang lain kecuali pidana denda. Itu gugur dengan dibayarnya uang dengan denda tertinggi secara sukarela dan biaya-biaya apabila terjadi penuntutan. Atau kedua, dari penjabat yang telah ditunjuk untuk itu dengan peraturan umum dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh penjabat tersebut. Nah, berdasarkan pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu jelas hak untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana pokok, yang kecuali pada pidana itu gugur dengan dibayarnya uang denda bagi pelaku terhadap negara. Siapa yang memerintahkan tersebut? Tentu jaksa penuntut umum. Nah, hal sebagaimana disebut di dalam pasal 83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjabat yang dimaksud dalam pasal 83 tersebut adalah jaksa. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang oleh undang-undang telah diancam dengan pidana pokok berupa pidana denda saja setiap waktu mereka itu dapat membebaskan diri mereka dari kemungkinan dituntut oleh jaksa di depan pengadilan. Ya, ini baik sebelum mereka itu dituntut maupun setelah mereka itu dituntut di depan pengadilan dengan cara membayar uang denda tertinggi yang telah diancamkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, dan ditambah dengan biaya-biaya apabila mereka itu telah mulai dituntut di depan pengadilan. Nah, hal ini berarti bahwa pelanggar seperti dimaksudkan di atas di dalam rumusan pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa tenggang waktu untuk membayar lunas uang denda tertinggi yang telah diancamkan bagi suatu pelanggaran itu harus ditetapkan oleh jaksa. Apakah ini berarti tenggang waktu tersebut harus ditetapkan demikian rupa sehingga apabila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan ternyata si pelanggar atau pelanggarnya itu tidak membayar lunas uang dengan tertinggi itu tidak selalu harus berakhir sebelum dimulainya sidang pengadilan. Nah, apabila seseorang pelanggar telah datang pada seorang jaksa untuk menyatakan kesanggupannya membayar lunas uang dengan tertinggi bagi pelanggaran yang telah ia lakukan, dan jaksa telah memberikan kesempatan kepadanya untuk membayar lunas uang denda tertinggi itu dalam waktu 1 bulan, maka ini tidak berarti bahwa jaksa tidak boleh
melimpahkan perkaranya ke pengadilan sebelum tenggang waktu untuk membayar uang dengan yang telah ia tetapkan itu berakhir. Sebelum tenggang waktu itu seperti dimasukkan tersebut berakhir, jaksa dapat saja melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili dan hakim pun dapat segera memulai dengan memeriksakan perkaranya. Akan tetapi, hakim yang mengetahui bahwa jaksa sedang berurusan dengan permintaan seperti yang dimaksud, dengan permintaan dari seorang pelanggar untuk diberi kesempatan membayar lunas uang bagi pelanggar yang telah ia lakukan, maka ia tidak boleh menutup persidangan yang memeriksa perkara pelanggaran sebelum tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh jaksa berakhir. Jadi ada waktu yang diberikan oleh pengadilan bagi tersangka untuk melunasi denda-denda yang telah ditetapkan oleh jaksa sampai batas waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati antara si pelanggar tersebut. Nah, hal mana adalah sangat penting, yaitu untuk memperoleh kepastian hukum untuk melakukan penuntutan yang ada pada jaksa itu telah batal atau belum. Suatu putusan yang telah diucapkan oleh hakim setelah pelanggarannya itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh jaksa itu dengan sendirinya adalah batal menurut hukum. Sebaliknya, suatu putusan yang telah diucapkan oleh hakim setelah tenggang waktu untuk membayar uang yang telah ditetapkan oleh jaksa itu berakhir adalah sah apabila waktu berakhir tenggang waktu tersebut pelanggarannya ternyata telah tidak membayar lunas uang dendanya. Demikianlah materi hukum penitensier bagian yang ke-8 mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana denda. Namun jangan lupa untuk agar dapat mengupdate materi-materi hukum untuk mensubscribe yang satu ini agar nantinya dapatkan informasi update up to date dari materi-materi hukum. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.